Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Suwardani, kelas Tek BP1 dengan NIM J03042010009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hashing things out di lab 16.1.16. Sebelum saya berlanjut pada simulasi yang ada di lab, pertama saya akan menjelaskan apa itu hash. Hash adalah sidik jari atau rangkuman dari data digital. Terdapat perbedaan antara hash dan enkripsi. Hash merupakan kriptografi satu arah, sementara enkripsi berjalan dua arah. Hash pada dasarnya mempunyai dua karakteristik. Karakteristik yang pertama ialah satu input yang sama akan selalu menghasilkan output yang sama, dan karakteristik yang kedua, tidak ada fungsi atau cara untuk membalikkan output kembali menjadi input. Kemudian pengertian hashing. Hashing adalah sebuah proses menghasilkan fixed size output dari variabel size input yang dilakukan melalui penggunaan rumus matematika yang dikenal dengan hash function. Setiap aset kripto menggunakan berbagai algoritma hashing yang berbeda untuk membuat berbagai jenis kode hash. Algoritma ini bertugas untuk menghasilkan alfanumerik dengan secara acak. Kemudian dilanjut kembali ke lab hashing things out. Langkah yang pertama di sini dapat terlihat yang dibutuhkan adalah security workstation virtual machine. Di sini saya sudah mengimport, sebelumnya di-download dulu security workstation. Langsung saja kita jalankan. Oke, untuk loginnya di sini sudah tertera di lab dengan username sekadmin dan passwordnya net_sekpw. Kemudian langsung saja kita lakukan simulasinya. Kita ke application terminal emulator. Oke. Langkah yang pertama adalah karena pada hash ini terdapat di lab support files, jadi kita harus masuk ke directory lab support file dengan menggunakan perintah cd home sec_admin /lab support.files. Oke, ini artinya sudah masuk ke lab support files. Selanjutnya kita akan melihat isi pada letter to grandma.txt dengan menggunakan cat letter underscore to grandma.txt. Oke. Di sini sebelumnya saya sudah dapat terlihat di sini sudah sama ya. Kemudian kita lanjut
ke OpenSSL, OpenSSL SHA-256 letter to grandma.txt. Di sini sudah enkripsinya dengan numerik yang sudah ditentukan ya teman-teman. Kemudian kita akan mengubah isi file yang tadi kita udah buka di letter2grandma.txt menggunakan nano letter2grandma. Karena pada sebelumnya saya sudah mencoba, dapat terlihat di cat letter2grandma sudah ada yang saya ubah, yaitu pada bagian love Fabril. Boleh kita coba dengan mengubahnya lagi. Oke. Kita tambahin hello, kita ubah aja hi-nya menjadi hello. Kemudian ctrl-X, kemudian kita save dengan Y, kemudian kita enter. Setelah itu, kita akan melakukan OpenSSL SH256. Oke, di sini ada pertanyaan. Apakah is the new hash different that hash calculated in item D? How different? Apakah hash baru berbeda dengan hash yang dihitung pada item D? Seberapa berbeda? Ya, hash baru benar-benar berbeda dari hash sebelumnya. Bisa dilihat, ini hash-nya awalnya B, kemudian berpisah. Kemudian setelah di hash lagi dia berubah. Kemudian kita lanjut. Kita akan melakukan OpenSSL SHA-512 dengan teks yang sama, yaitu letter to grandma.txt. Oke, kemudian kita lakukan SHA-256 sum sama SHA-512 sum. Pertama-tama kita yang 256 sum dulu. Oke, selanjutnya kita sum 512. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Do the hashes generate with SHA-256 sum and SHA-512 match the hash generate in item F and G? Respectively explain. Apakah hash yang dihasilkan dengan SHA-256 sum dan SHA-512 sum cocok dengan hash yang dihasilkan dalam item F dan G masing-masing? Jelaskan. Ya, sementara alat yang berbeda digunakan. Mereka menggunakan algoritma hashing dan data input yang sama. Dengan catatan, SHA strip 2 adalah standar yang direkomendasikan untuk hashing, sementara SHA-2 belum dikompromikan secara efektif. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan memverifikasi hashing, verifying hashes, yaitu dengan mengetikkan cat sample image underscore seek. Oke.
Kemudian yang terakhir kita lakukan SAA dulu dengan some sample image. Oke, di sini ada pertanyaan juga. Was the sample image generated without error? Explain. Apakah sampel.image diunduh tanpa kesalahan? Coba dijelaskan. Ya, karena kedua hash cocok, jadi hash dihitung sebelum pengunduhan dan hasil hasil dari hash dihitung setelahnya. Benar untuk pernyataan bahwa kesalahan yang terjadi tidak ada kesalahan yang terjadi selama pengunduhan. Jadi selama pengunduhan pada sample.image memang tidak ada terjadi kesalahan. Jadi kesimpulannya adalah fungsi hash ini sebuah algoritma matematika yang dirancang untuk mengambil data sebagai input dan menghasilkan string karakter unik berukuran tetap. Kemudian dirancang agar cepat, fungsi hash sangat sulit untuk dibalik, sangat sulit untuk memulihkan data yang membuat hash tertentu berdasarkan hash-nya saja. Fungsi hash sendiri adalah perubahan terkecil yang dilakukan pada input data menghasilkan hash yang sama sekali berbeda. Jadi pada hash yang pertama dan hash yang kedua tidak dapat tidak ada persamaan karena memang dirancang untuk berbeda. Mungkin cukup video penjelasan mengenai hashing things out dari saya. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.